tuamu. Kembali di sahur bareng. Bagus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita puasa kesekian kalinya. Yang nanti kita ada tamu Gus Hodri Arif selaku Ketua RMI PBNU dan juga ada Dr. Mahrus Elmawa Wakil RMI PBNU Dit PD Pontren Pendis Kemenak RI. Jenenge Jawa sampe entek napasku. Karek mojo ae yo. Hari ini tema kita adalah gak serem. Wong tema iki pesantren kok ada iso serem iku lho. Kayak film 1000 dino. Tema kita adalah pesantren pilihanku. Nanti yang mau WA boleh, yang mau DM juga boleh. Jadi boleh ku nang di, mau WA ku nang di, DM ku nang. lah ya kan boleh. Iya boleh, memang ndak dilarang ngomong. Lah ya iku bae KTWA boleh. Iya, tapi nomornya ku piro? Lho sakarepe sing duwe. Sakarepe sing duwe piro, no piro ya boleh. Jangan lupa yang mau berbuka dan juga mau sahur kalau minum. Kalau itu apa Cak Sarip? Itu apa itu? Botol? Enggak maksudnya. Oh ini sirup kurnia. Pokoknya yang mau pesan bisa melalui 0882 358 3558 4857 atau DM kita @sahurbareng_TV9. Benar. Mungkin salam-salam yang belum kita bacakan nanti akan kita bacakan karena semua yang banyak sekali yang diambil kalau kita untuk salam-salam atau TV banyak. Ada. Wis diwara aja akeh-akeh kok kan. Aku les kadung ngomong gak kena tindak itu. Ya gara-gara minum sirup karena semangat. Hari ini memang manusia-manusia Hakiki. enggak, manusia itu butuh pesantren. Benar. Karena Kayak pembinaan Mas Black, itu barang butuh pesantren. Iya. Karena pembinaan mental manusia itu sekarang akhlak itu lagi turun. Aku kok biyen nurut wong tuwa. Diomongi wong tuwa aku nurut ngono wis ngrungokno ngono aku wis gak dadi hansip aku dina iki. Wah. Wong tuamu ngomong apa? Lah yo ngomong apa gak tak rungokno arek yo. Makane aku sampe dadi hansip iki karena gak tak rungokno ngono. Kan cerita ngene sih. Kan cerita ngene. Kok aku ngono nurut omongane wong tuwa. Gak ngarep dadi hansip aku paling wis dadi wong derajat. Lah wong tuamu ngomong apa? Lah iya gak tak turut yo gak tak rungokno yo ngomong apa. Kok aku ngrungokno ngono ya mungkin aku ora sing diomong apa teh. Lah ya kan kudune awakmu ro ngomong apa terus gak mbok turut ngono lho. Lah ya ero aku gak ero itu. Sama rasa-rasane kaya Doni yen adakno. Arek lek gak tau ndelok, lek gak tau ngombe sirup kurnia yo ngono iku. Tapi memang enak ta lek mondok iku, Dik. Loh, pondok iku pembinaan mental. Tulon pondok iku sing dadi pembinaan mental telepono TNI bohong mentale kuat yo. Maksudnya pondok iku kan mulai cilik ngene iku sing dadi TNI. Kok iso dipetoti. Dadi TNI ono, dadi Polri ono. Loh lah yo kenapa ndak harus masuk TNI ae enggak usah nang pesantren. Lho pesantren itu pembinaan. Oh gitu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ala padha-padha hasanah dong sing kaya sebelah kuwi jenenge hasanah ya ngono iku kuwemprot awanane. Lho, pinggire maneh Fatimah iku. Iya, Fatimah. Wis mati ngono, War. Lah iku sing jejeg kok. Nyanyi kok. Wong kumpulane yang melo fatayat bareng. Pokoke lek ana arek mondok, aja dihalang-halang. Kaya RT 9 ngene iki wis omong ngono lek iso anak-anake iku dipondokno ae. Daripada gak iso benakno generasi bangsa yang harus kita harus menuju Indonesia emas. Ya gara-gara omonganmu ngene iki gak tak rungokno ya. Wong tuwa aku ngomong gak tak rungokno. Omongane Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Mas Sarip, Pak RT, saya ada berita bagus loh. Tuku ya.
Toko ya nang Lumajang deh. Nggak usah. Nggak usah Lumajang. apa-apa. Ya jatuh Mas cek Arif, ganggu Mas Arif, aku kan habis dengerin pengajian. Terus aku itu tergugah gitu Delang ya, hatinya. Dek. Kiswa ya, Dek ya. Siapa? Iki lho, Kiswa event. Kiswa ya, Dek. Iya, lihat kiswa terus Oh, yang mana delok kisah pasti delok Mas John, orang delok sing ngaji. terus aku tuh tergugah Mas Arif. Aku pengen mondok. Adik ini pinteran, Jen. Ya harus mondok ngono iku sing gak cerita aku mau lho. Adek, bisa aja, Pak. Nggak apa-apa ya Mas Arif ya, Siapa? aku mondok. Loh, kalau sampean mondok nanti kita ndak bertemu dong. Kan bisa besuk. Nanti kan pasti Iya, di tapi pondok kan itu. ndak Awakmu selalu. masih jarak jauh iso DSLR si anak. DSLR. Iku lho wong jarak jauh. LDR. Tapi DSLR kalau kamera. kalau misalnya apa itu kita jarang bertemu, rindunya kan bisa semakin dalam gitu loh. Pak Arte jangan gitu, napa? Kamu kaget api, aku bleset nih loh. Gaya kok gak umum. Jadi ngono. jadi Nggak nanti kan isu, kan, kita rindu yang terpendam kan berarti apa ya, rasa cinta Begini loh, kita Non. tuh semakin dalam gitu loh. Aku tuh nggak bisa jauh dari kamu gitu. Oh, betapa rindunya engkau adalah hati yang terluka. Backsound-nya elek. Kayaknya lagi telebono YouTube nek klem gara-gara backsound elek ini. Kak maksudku kan kamu romantis, aku sing nyanyi ngono lho. Ini mending arek Iko sing nyanyi loh, nyanyi yo gak ono repe gak ono. Gimana Mas Arif? Karena gini, kalau kita aja nggak ketemu satu hari itu kayak setahun. Apa mana saulan sama nono dek pesantren. Ya kita coba LDR Mas Arif. Tapi Iya. kan di pondok pesantren itu aku kan juga dapat ilmu gitu loh Mas Arif. kamu tuh nggak tahu banyak perasaanku. manfaatnya. Gitu loh. Kamu tuh nggak tahu perasaanku gitu loh. Aku tuh nggak bisa kok. Aku tuh jauh sama kamu. Terus aku Mangan no. Cek gak nemen-nemen ngomongi. Gimana Mas? ojo lah non. Mending sama sekolah-sekolah kini kan enak. Sekolah kene gendong kan apa? Sekolah kene. Loh, iya, Tapi aku pinginnya mondok Mas Ini Arif. bener, generasi bangsa menyambut Indonesia emas. Iki jenenge bonus demografi yang bagus. Untuk itu kita harus. Kalau menurut Pak RT gimana kalau saya mondok? Teh, daten deh. Mending nyaman nang sekolah nang ngeri. Apa ngeri ku? Iku sing Negeri. lah yang swasta. Negeri kok ngeri Loh, lho. saya kan sudah SD-nya kan sudah SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya Lah, sudah. harus ada jiwa Tapi kan sampean pesantren. sudah khasana gitu loh. Sudah sampean itu sudah menjadi seorang wanita yang solihah. Bagiku kamu nggak mau pun juga nggak apa-apa. Loh, tapi kan bisa memperdalam ilmu agama itu kan. Kan bisa dari calon suami kamu. Ngene. Kalau dia ngerti agama. Lek dhek ngerti agama, iku iso carane ngulesi mayit. Jangan awakmu enak. Berarti bojo ayu ku ngenakno tonggo. Aku ini kata calonku tadi calonku ini karena dia ini orangnya baik, wes bagus. Yo wedok iki sing solihah sing Baik ngene. saja. Pak nggak RT cukup. mondok itu berapa lama sih Pak RT? Macem-macem. Kalau sampai ngerti tafsir bisa 9 tahun. Tergantung. Kan masih. Kalau pondok sekarang itu sudah modern. Ada pengembangan UMKM-nya. Bisa belajar mandiri. Enak loh Mas Arif. Mondok Loh, ya. enak mau sojok mbak arek iki wis enak sampean adol lek ngono iku. Wah, tuh ya, apalagi lah kakek nyandol ustad kuno iki. Kok arek iki gampang goyar. Alah, Mas Ya Arif. enggak lah, Boleh jenenge ya Mas cinta Arif ya. ngono. Paling nanti ambil yang berapa? Paling cepet berapa? Ambil paket yang 1 bulan. Oh, Nah, kalau ada? ada itu kuotanya 15 giga. Kok iso data iki lho? Maksudnya pondoke iki lho, tapi karo Pondoknya biasanya. Ya ada yang paket-paketnya. Nanti kalau nggak salah kita ada tamu yang itu atau menjelaskan mending pesantren. ini aja daripada sampean itu mondok, mending ikutan ini. Tapi dengar-dengar Kalau kalau pelajaran sing anu ngaji kilat, mana ngaji kilat. Wing, wing, wing. ya nggak gitu juga kan. Kalian terlalu minat.
Enggak, maksudnya kilatan itu pondok Nah, cepat. iya pondok cepet deh. Dan gue saya ini Pak RT, saya kan dapat info itu kalau di tempat pondok itu nggak boleh pegang gadget, nggak boleh pegang HP. itu. Kita bagaimana bisa komunikasi dengan Ya baik? kan tadi udah bilang biar rindunya itu semakin dalam. Ya karena kan pondok itu di tempat. Berarti Pak RT kan nggak boleh lihat handphone, nggak boleh nonton TV, kan berarti nggak ada hiburan-hiburan. Iya. Nggak ada. Sebelum berangkat mondok, pengen dong ditampilin stand up komedi gitu. Pengen Sopor lah. gara-gara stand up kok moro mondok suwe. Lu sih tambah gak ketemu blas. Ya Mungkin enggak. aku pengen deh gak budal deh. Untuk yang anu itu kayak ono hiburan, kamu ya cak oleh hiburan. Iya, betul. Tapi lah iso aja budal lah. Budalo. Tapi aku pengen berangkat. Budalo. Jangan sampe anu. Sing lanang iki aku lho, dadi itu sampeyan. Gak apa-apa, terapi awak. Sama dia seneng wong Kan lanang. ibadah, Mas Arif. Boleh ya? Mas Ya Arif. wis lah terserah lah. Mas Wis Arif. ngene wis. Tapi sing temenan lho ya, aku Ini gak Iya, pengen toh. mondok-mondok sing gak belas lho. Ya stand up dulu. Kita kan hari ini ada stand up Indo Surabaya yang main di sini. Oh ya? Nanti kita juga ada teman-teman atau orang-orang beliau-beliau yang paham betul tentang pesantren. Makanya Oh, buat berarti seluruhnya. konsultasi, bisa Iya, konsultasi juga. tekan. Oh, ini. Jadi beliau ini stand up Indo yang ada di Surabaya. Ada pesanan aplikasi nih Go Up. Go Stand Up maksudnya. Oh, ada sekarang. Stand up online. Loh, sekarang online. Kamu kayak programnya dinas perhubungan ya. Wirawiri lho. Berarti ini Pak RT yang mau stand up? Ya sebelum ke pesantren kan mau hiburan. Iya dong. Nah sebelum stand up badut dulu nanti. Oh gitu. Coba Oh, jangan lah Pak. Sulap. Ngapain aku? Sulap. Sulap. Aku wis gak iso ngilangi krasa-rasa kunang iki. Nek sulap kan kudu ngilangi sesuatu. Sampean stand up. Enggak. Saya dukun pijet. Enggak lah. Oh, stand up. Ini teman saya satu stand up Indo. Satu sekolahan dulu. Dulu satu komunitas. Komunitas stand up. Komunitas tukang pijet itu yang online. Ya komunitas stand up baru belinya Kadang ikut komunitas stand up, komunitas berang-berang, terus komunitas penyuka berang-berang. Oh, wergul. Ya, iya. Wergul. Ya, wergul itu dari bahasa Belanda, wergul. Mirip itu loh wergul. Apa? Sang wergul. Salah. Mosok anjir celuk wergul, kita garangan. Iya. Oh, nganu wergul sing gerang bisa. Non Sarah mau tahu stand up Pengen tahu gimana? dong, Nah, pengen ini kan tahu. pingin Ini juga untuk santri. komunitasnya. Makanya buat seluruhnya pemirsa Benar. kita sambut ini Mas Gigis yang mau stand up Sesuai aplikasi ya, Pak? rekor muri ya, stand up-nya 24 jam. 24 jam. Rekor muri. Muru. Orang muri. Muri. Makanya hari ini Silakan. kita akan saksikan stand up dari Mas Gigis. Kita sambil menikmati kacang. Iya, Menikmati kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Samain stand up selawatan. Kalau selawatan wis ono Habib Syekh. Enggak, ini jiwa khotibnya nah. Kan santri. Oh, Sabina ini Habib Bidin. Yang selawatan juga. Dulu pondok juga, pondok juga. Pondok saya. Pondok Tantra Kang Sala. Itu perumahan orang. Tadi kan apa temanya kan pesantren pilihan. Nah, kalau saya ini laki pilihan. Pilihan yang salah ya. Kan pilihan ono sing bener ono sing salah. Oh iya benar sih, iya. Tapi memilih untuk mondok itu bener. Saya ini santri di Ndoresmo. Guru saya itu namanya Gus Turop. Saya dengan Gus Turop itu deket banget. Sampai pernah makan satu meja. Oh iya. Tidak ada orang loh yang punya kesempatan kayak ngono. Loh, Mas. santri yang tawaduk nanggone kiai ini. Caranya gimana caranya itu? Tadi kalau Gus Turop itu Gus saya itu nggak habis makannya, taruh bawah. Saya yang makan di bawah. Itu nggak satu meja. Satu meja loh. Itu nggak satu meja. Mas, kalau Gus Durop itu mah
Iya. Terus karo bawan jenengan yang mam. Iya. Itu kucing garo. Ya kadang seperti itulah. Dan saya ini santri itu sudah punya label internasional, vertikal dan horizontal. Enggak, internasional saja, enggak usah vertikal horizontal. Ada maksudnya. Oh, internasional. Internasional itu wawasannya. Oh, iya. Vertikal horizontal itu hatinya. Loh. Asik. Ngono lho. Cek tas nemu iku. Luar biasa. Iya, dan Indonesia itu memang bagus karena apa? Dibanding nang Korea lho. Iya. Di Korea itu gak ono pondok pesantren. Makanya nang kono ku akhlaknya kurang apik lah nang kono. Indonesia yang paling anu. Saya pernah di Korea, yo. Pas keluar-keluar jam 3 mau subuh-subuh itu ya. Sepi di sana jalannya. Enggak ada. Kalau di Surabaya itu kan keluar pasti ada uripe ayem. Nggih. Rumongso. Ada puji-pujian. Ada Iya, puji-pujian. ada pujian. Korea gak ono. Keluar apa itu? Surabaya itu ada orang yang pulang dari pasar Keputran. Ibu-ibu longgo nang ndukure sayur, nggae helm kualik. Ada tuh di Surabaya, di Korea enggak ada. Saya itu pernah. Oleh cetan apa ya rek ya. Ayo diantem ya 10 menit mulai. Enggak ono sih mau ke Korea kono. Kalau sampai Makanya itu di sini tuh lebih bagus. Jangan ke Korea-Korea. Loh iya. Nah, ini pengalaman aja, ini pengalaman. Kalau ketemu kayak gitu di jalan raya, Benar. ibu-ibu pas pulang dari pasar, Bawa engglek. iya bawa engglek, kan engglek bapake. Iya. Ibu ndukur sayur ini loh. Oh, Sampai iya, iya. kedip ngantuk-ngantuk ini kan. Itu jangan sampai di belakangnya kalau pas lampu merah. kenapa? Loh, kenapa? Nanti pandang-pandangan. Delok-delokan ngene kan. Dek pasti delok. Hah, pasti kon batin aku ya. Aku modelku enggak ngena kan. Pasti ngono. Daripada nanti salah pandang-pandangan bahaya. Oh, pengaruh ya, Mas. Pengaruh. Kayak aku terkontaminasi omongan hari ini. Kamu. Iki ku bareng Nang Korea sapa rong kok anu Blackpink pujian mbok wurui. Bareng ono suka Vi Jungkook Nadoman Alvia. Iku kan jongkok kamu. BTS. Jongkok ono si Anan. Jongkok. Nek jongkok iku krono ni sore anu teh. Masuk. Lek iku aku une iki jongkok. Maaf, dia enggak punya. Iya, oh enggak punya. Makanya enggak pernah jongkok. Nanti saya belikan. Dan waktu mondok itu saya itu paling ribet. Iya. Kalau disuruh baca kitab kuning. Oh. Apalagi kalau dua kali. Soalnya kalau 2 kali kuning kartu merah, Pak. Loh, bukan. Makanya 1 kali saja. saya. Itu yang namanya kitab kuning itu Yellow Bible. Itu enggak kartu kuning. Keputusan kartu kuning 2 kali sampai kartu merah itu tergantung VAR. Mari kita lihat VAR ayo. Terus kalau Anda lihat VAR, lihat saya, siapa yang lihat saya? Oh lah iya, makanya. Saya boleh gombalin, Kak? Boleh. Boleh, tapi jangan terlalu nemen-nemen. Apa bedanya? Apa bedanya Mbak sama kitab kuning? Kalau ada. Kok tua? Kok tahu? Kok tahu kok tuh. apa ya? Apa? Enggak tahu. Kalau kitab kuning dibaca, kalau sampean dirabi. Seterapi mulai kurang ajar iki. Wong RT tak gibeng kok wong liya. Iya. Kenalkan ini pacar saya. Halo. Calon. Oh, ini pacar makan tanaman. Lu pagar. Halo pagar, saya calon imam. Ini namanya- Imam S. Arifin. Bukan imam marketing TV Songo. Ini namanya stand up santri. Iya, stand up santri. Saya mondok tuh barusan sejak kemarin soalnya di Ndoresmo. Oh, masih baru berarti. Masih baru saya. Masih ada plastiknya. Ya, garansi barang. Pegang handphone. Oh, ada bosduknya berarti. Dosbu. Dosbu. Kamu ngombe sirup iki teh, kira gak cerdas kamu teh. Cek mendapat karunia. Dosbuk. Iya. Nah, cuma kalau ngaji itu kan pulangnya saya malam-malam. Waktu kan Surabaya kan lagi gempar namanya gangster. Bener. Kayak motor. Merusakan banget Waduh. masa itu. Saya pulang takut akhirnya turun di rumah kiai saya. Lho lek iku anjene kawamu ganti omah. Ora rawat di cancel lek san niku. Enggak, dia kerasan di pondok Ndoresmo. Kiainya yang enggak kerasan. Iya. Kenapa? Karena saya pulang takut gangster itu. Gangster. Betul Iya, itu. pulang malam Mengancam takut. itu. Apa takut lagi kalau pulang pagi? Bukan Kenapa? dibacok gangster, dibacok bojoku. Terlalu pagi soalnya. Bojoku ketua gangster kok. Geng daster-daster.
Jadi Lebih itu. menakutkan Tapi soalnya. menyusahkan loh memang gangster itu, Mas. Iya. Saya itu loh, kemarin saya menghadapi 5 gangster 5 loh. Saya kemarin ini wong ya daripada nanti bolo-bolo teman-teman aparat. Oh yang iya, iya, keamanan, betul, keamanan betul. daerah sini. Saya kan keamanan, 5 Mas langsung digona rumah sakit, Mas. Ulapong. Sampai Dia ngeterno apain? aku. Yang ngeterno aku nggawa aku. Lah gangster pancet toto 5. Pancet Itu kan. kalah lek iku. Lah gede-gede Mas, lagi ini kan sih masa Kalau itu masa lalu saya. Saya sebelum mondok itu saya anak STM. Oh, perempuan semua berarti. Lo enggak laki-laki lah STM harusnya Iya, harusnya STM kasih J. Apa itu? Aja lah. Bener, STM itu kan sekolah tanpa mencintai. Iya, iya. Kelas lanang tok koyo nang ngone pondok pesantren. Oh iya iya. Iya, pondok pesantren kan luwanang tok, Iya, iya. wedok tok. Iya, Waktu iya. di STM itu. Ya Waktu di STM. Itu kan STM, kalau kita kan aliyah. Ya. Kalau anak STM tawuran dengan anak Alia, wah. Gak mari-mari, ketemunya di mana? Di jembatan Sirotol Mustaqim. Loh, Wih, aliyah. Alia, janjane ngono. Tadi kok ngono tawurane. jangan tawuran. Nah, iya. Apalagi pengeroyokan, jangan. Jangan ya. Ya, gotong royong lah. Nah, Ya podo ae gotong royong iki ya tawuran jenenge. iya. Kalau temannya dipukul kan ya gotong royong Ya itu membantu temannya lagi Membantu. kualan. Itu mengamalkan sila ketiga loh. Apa itu? Persatuan Indonesia loh. Tapi sing salah. Iku perseteruan jenenge ora Lah persatuan. iya. Jadi itu pengalaman saya mondok. Kurang banyak ya pengalaman saya. Kurang. Pengalamanmu mondok tawuran tok ya. Oh enggak saya. Oh enggak. Iya, saya sering menghabiskan Waktu. Hah? Waktu. Bukan menghabiskan makanan di pondok itu. Lu enggak maksudnya menghabiskan waktu untuk ngaji gitu loh. Ngaji Loh, di iya pondok. ngaji dulu, ngajinya 5 menit, makanya sampai 24 jam. Oh, baca sopo kantin iki. Makane kok gen dalem terus Di awake. dalam. Saya kan anak dalam. Oh. Maksudnya anak dalem Itu di dalam. kamar mandi dalam. Salah. Kalau kamar mandi luar malah murah sampean. Kalau kamar mandi dalam sama tanya Pak Eris selain lebih pengalaman. Dia ownernya. Oh, ownernya ya? Bener, owner. Jangan kan Oh di berarti dalam. itu ya Ini yang salah Enak satu kalau pengalaman ya kita kalau ya. mondok itu enak banget karena kita diajari agama. Hmm. Diajari agama tiap hari diajari agama karena Ngaji, agama itu lebih terus- penting ilmunya daripada matematika. Ya saya paham. Saya paham loh. Karena kalau matematika yang dinilai adalah angka, kalau ilmu agama yang dinilai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, salah. Salah alaihi. Rasa-rasanya kayak demit iki. Ora demit arek gawe anu lho, saya Hermania lho. Saya enggak masalah non. Kalau jenengan itu mau mondok enggak masalah, tapi lihat-lihat pondoknya. Oh, Saya gitu. yakin lho pondok-pondokan koyo Ada referensi enggak? Loh, harus tanya. Saya makanya saya enggak ero. Harus Oh, tanya di ke Toresmo, di Toresmo. Siapa? Oh, lah ketemu awakmu. Iya. Iki bener ayu, bener anggun, tapi lek kanuan wong lanang katutan. Ya untung oleh Hansip iku. Harus tanya dulu. Makanya habis ini kita ada narasumber. Sampean kalau mau tanya Oh, iya. pondok-pondok itu seperti apa, makanya pesantrenku itu kadang-kadang kan uang mondono anake, kon lek nakal-nakal tak pondokno lho. Lah, Lah, itu rasane tapi kan nggak harus- rasane pondok nggak arek nakal Nggak enggak. harus Pondok anak iki ngene nakal, majelis kan? ilmu. Nah. Makane kamu lek mondok enak. Lek mondok belajar bahasa Arab. Awakmu mbek bojomu belajar bahasa Arab. Dadi ben-ben iku lek tukaran gaya bahasa Arab. Dadi tanggamu iku gak ero. Sangkano doa bersama. Dadi begitu tukaran-tukaran ngene, oh, istighosah. Ya mending lek aku dianjurno tanggoku malah kongon belajar bahasa Cina. Cek apa? Loh, kok, oh? Hah? Cek apa? Kenapa? Enak. Oh, anu paling delok film kungfu. Dadi enak tukaran. Tapi mbek gimana bojomu. kalau kita berdua mondok, Mas Ari? Enakmu tukaran bahasa Arab. Waduh, doa bersama rek sare brek. Ya mending Mbak Ade pakai bahasa Malaysia. Dadi tanggo lewat di tukaran dikira oh delok Upin-Ipin. Iki mangane biar tahu pesantren. Iki tamune Dik parkiran ngarep. Hah? Parkiran. Dijemput. Gus teleparkiran Loh, enggak maksudnya parkir di Gede kantin kan, ngarep. lo. Dijemput aja. Susulan, Mas Ari, susulan. biar lebih Ya susulan. mengenal. Wong telu. Coba nanu pisan kok ngombe-ngombe nian. Ngombe-ngombe. Iya. Susulan tambah tutuk kene. Mareno sih udah lo nyeluke aku cek Lah iya kabeh. kok susulan ndek ngarep nang arek-arek anu iku. Oke, siap.
Tadi non Sarah kalau mau pesantren, Uh-uh. ingin tahu Gigis kalau Mas ingin Gigis tahu juga. pesantren ini makanya pesantren itu paling tidak yang ada labelnya RMI Robito Ma'had Indonesia. Itu pesantren sudah diakui. Sudah. Assalamualaikum. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Monggo. Selamat lebaran, selamat lebaran. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Monggo. Monggo Gus. Monggo. Pokoknya tamu di sini-sini itu saya di sini. memang memberikan inspirasi bagi seluruh pemirsa untuk menambah wawasan. Sampean mau ngomong Gus-Gus nggawa kopi dhewe ndak? Enggak. Warungnya tutup. Jus alpokat ya, jus alpokat. Jus alpokat. Jus alpukat. Niki wontene jus ama, Gus. Ya sama. Makanya hari ini kita kenalan dulu. Niki kita bersama Kiai Haji Hudri Arif selaku Ketua RMI PBNU. Ini buat seluruh pemirsa dan juga dengan Bapak Dr. Mahrus Elmawa Wakil RMI PBNU. Dit PD Potren Pendis Kemenak RI. Waduh kuatan nih gini. Masya Allah. Luar biasa. Jabatan wadah. Kalian Gulun Nuha selaku juga pengurus RMI nggih, Gus. Anggota. Oh nggih. Pendek saja, anggota. Kita juga anggota selaku anggota Babinsa. Alhamdulillah. Selaku anggota Banser. Jadi niki Gus, kita hari ini kan niki bolo-bolo dan juga warga RT 9 ini kan ingin tahu banyak tentang pesantren. Untuk memilih pesantren ini beliau ini mau mondok soalnya biar nggak salah terus bundi ini dari RMI dulu. Oke. Jadi memang ini saat-saat yang sangat penting ya bagi para calon wali santri. Betul. Untuk mengirimkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan. Dan sampai saat ini pesantren itu merupakan pilihan utama yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Betul. Nah, alasannya karena di situ kita akan mendapatkan pendidikan akhlak itu yang pertama. Dan itu merupakan benteng utama untuk menjalani hidup. Kadang di pesantren itu orang tua itu yang dikhawatirkan nggak bisa kerja kayak gitu loh kadang-kadang itu masyarakat. Iya. Ya, sebetulnya tidak demikian. Karena pesantren sekarang sudah menyediakan pendidikan keterampilan praktis yang membekali adik-adik kita untuk memiliki kemampuan kerja yang sama dengan pendidikan di luar pesantren. Hanya nilai lebihnya memang kemampuan mereka akan ditopang dengan pendidikan akhlakul karimah. Karena kalau misalnya hanya mampu bekerja, bisa cari uang, tanpa didukung dengan kemampuan pendidikan akhlakul karimah, maka itu bisa membahayakan. Betul. Jadi dia pintar saja tapi mengertinya kurang. Ya. Akhlaknya kurang. Betul. Nah, kalau pesantren itu double lah istilahnya. Ya. Ini kalau dari Pak Dr. Mahrus itu di Kementerian Agama. Ya. Itu di Kemenak memang hari ini kan pesantren itu bisa dikatakan ada sebagian yang sudah disamakan dengan pendidikan-pendidikan formal. Ini apakah nanti statusnya kalau misalnya meneruskan juga sama? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, memang pendidikan pesantren itu ada yang formal dan juga ada yang non formal. Nah, yang formal ini tentu saja statusnya kalau sudah lulus ya, ijazahnya itu diakui setara dengan yang lain. Mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tingkat dasar itu sebutannya dalam undang-undang itu pendidikan dinia formal. Mulai dari tingkat ula, wusto, dan ulia. Nah, kemudian untuk jadi pendidikan dasar itu ula, menengah itu wusto, kalau SMA atau aliyahnya itu ulia. Oh, bukan dinia ula, formal. wusto, akobah mboten kan? Iya. Itu melempar. Nah, kemudian itu pendidikan formal yang tingkat dasar, menengah, dan atas yang biasa. Kemudian pendidikan perguruan tinggi juga ada, namanya Mahat Ali. Oh, di pesantren juga ada yang setara lulusan Perguruan tinggi. Dan di Mahat Ali ini bukan hanya S1, tetapi juga ada magister dan juga doktor. Jadi undang-undang ini memang memberikan afirmasi, rekognisi, juga memfasilitasi. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini juga bahwa fungsi pesantren itu paling tidak ada 3.
Pertama tentang pendidikan, yang kedua itu dakwah, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi kalau hari ini masih meragukan pesantren itu sudah ketinggalan zaman. Di pesantren juga bisa mengerjakan disertasi untuk dokter juga. Oh iya, iya. Itu di atas Mahat Ali berarti ini. Ya, Mahat Ali level 3 kira-kira gitu. Oh, ada levelnya pedes berarti ini. Hanya saja sampai sekarang yang level 3 ini belum ada. Nggih. Adanya baru magister. Nah, ini bagi masyarakat juga biar tidak khawatir bahwasanya memang keluar dari pesantren juga setara ijazahnya bisa sampai ke magister padahal nggih. Betul. Bikin tesisnya juga di pesantren situ. Iya, dan ini yang menarik sebenarnya pendidikan dinia formal dan Mahat Ali ini adalah punya kekhasan, punya distingsi. Jadi punya apa ya? Ya keunikan yang tidak dimiliki di perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah umum. Tadi Kiai Khodri sudah mengatakan bahwa pesantren ini punya apa kelebihan yang lain selain ada pendidikan formal juga akhlakul karimah. Nah, distingsi inilah yang membedakan yang dengan perguruan tinggi pada umumnya. Salah satu sekolah pada umumnya misalnya ya harus berbahasa Arab. Ketika membuat skripsi, membuat tesis gitu ya, kalau di Polri itu menggunakan bahasa Arab. Supaya ada distingsinya. Mau tuh enak sih. Bahasa Arab ya Ya mau dikira. ngomong bahasa Arab masalah skripsi itu, berdoa bersama. Jadi ini juga kita ya Yudri. Kadang masyarakat juga bingung mau pilih pesantren itu takut misalnya kan ada pesantren yang terafiliasi misalnya ada aliran-aliran keras karena ini kan multi aliran di Indonesia. Lah itu gimana ya? Ya, pertama harus dilihat siapa pengasuhnya, kiainya siapa. Nah, yang menjadi pilihan utama mestinya kiai yang jelas memiliki sanad keilmuan pada guru-guru pesantren yang lain. Artinya kita bisa tahu kiainya ini mondok di mana, Betul. gurunya tuh siapa. Nah, kalau tidak jelas sanad keilmuannya, maka kita patut ragu tentang itu. Misalnya tiba-tiba ada pesantren. Nah, kiainya pengasuhnya nggak jelas mondok di mana. Jangan-jangan hasil googling gitu. Tiba-tiba kita lama pesantren, tiba-tiba ya ini tukaran sama pesulap mela. Itu dia. Itu pertama. Jadi kiainya harus jelas. Kita tahu kiainya santrinya kiai siapa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus perhatikan amaliyahnya. Jadi seperti ibadah mahdahnya, bagaimana sholatnya seperti apa. Kemudian hubungan dengan lingkungannya seperti apa. Pesantrennya tidak eksklusif. Santrinya bisa membaur dengan masyarakat. Betul. Nah, karena dengan melihat perilaku seperti itu, kita bisa berharap anak-anak kita, adik-adik kita, mereka tidak akan menjadi generasi yang eksklusif. Mereka bisa berbaur dengan siapapun. Terus yang ketiga, kita juga mesti lihat buku yang dibaca di sana, kitab yang dibaca di sana. Kurikulumnya bisa kita lihat. Betul, kita harus tanya kurikulumnya seperti apa. Nah, kalau kurikulumnya di situ tidak jelas, artinya tidak merujuk pada katakanlah kitab kuning, maka kita harus berpikir dua kali apakah kita akan mempertaruhkan masa depan anak-anak kita ke pesantren yang tidak jelas sanad keilmuannya. Jadi itu penting untuk diperhatikan karena memang tidak semua pesantren memiliki standar seperti itu. Tidak semua pesantren menggunakan kitab kuning mungkin gitu. Iya, Istilahnya kitab kuning itu kitab klasik yang memang sanad keilmuannya sudah ada. Jelas, iya, Kalau bersama. misalnya memang sanad gurunya sudah jelas, dulu pesantren di mana. Ya. Yang berikutnya biasanya dilihat orang itu kan ada beberapa pesantren yang misalnya anaknya itu ingin sekolah formal dan juga ingin di pesantren. Kan? Nah ini ada juga hubungannya dengan RMI yang formal non formal atau RMI hanya pesantren-pesantren yang memang dikhususkan pesantren klasik. Oh enggak, pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan RMI itu banyak. Ada pesantren yang memang murni hanya menyelenggarakan pendidikan salaf. Ada pesantren yang juga menyediakan pendidikan formal. Jadi masyarakat punya banyak pilihan. Pesantren seperti apa yang akan mereka pilih untuk menitipkan anak-anaknya di sana. Jadi seperti disampaikan Gus Marus tadi, ada pesantren yang fokus pada pendidikan diniyah. Itu ada. Tetapi ada juga pesantren yang memiliki SD, SMP, SMA, bahkan ada SMK, itu juga ada. Betul. Jadi tinggal memilih pesantren seperti apa yang
diinginkan oleh mereka. Gini. Kalau misalnya ada pesantren itu yang misalnya kalau istilahnya di Jawa Timur kan pesantren tirakatan tok itu masuk di itu nggak nama jenenge maksudnya dianu juga kan tirakatan tok. Oh di dalam itu ya wesi. Mancing Solo. Enggak maksudnya tirakatan saja. Memang tidak ada kurikulumnya langsung misalnya dari yainya atau dari gusnya. Itu juga dipantau juga dari RMI. Sebetulnya kita bukan memantau seperti itu ya, tetapi memang Bukan satpam lah. bukan satpam, bukan linmas. Bagian dari keluarga besar RMI. Oh, Iya. ngoten nggih. Pesantren yang spesialis suwuk juga ada. Loh, Oh, ada juga. Alumninya ini alumninya. loh ini yang di Solo, Gus. Korban Yang di Solo ini. Jadi Gus Ulunwa waktu di Solo ini masih pikirannya ada, sekarang sudah habis. Kan enggak ada apa-apa. Itu istilahnya kayak itu, misalnya kan memang di salah satu kitab kuning juga mengajarkan tentang pengobatan, tentang apapun sebenarnya kitab kuning itu memang lengkap. Memang kalau kurikulumnya masih standar, itu juga bisa dikatakan itu pesantren memang masih bisa dibuat pilihan. Ya bisa saja dibuat pilihan. Jadi itu pertama, pesantren apapun yang akan dipilih, pertama mesti dilihat kiainya ini pernah nyantri di mana. Oh, Karena kalau kiainya tidak pernah nyantri, tiba-tiba dia bikin pesantren, kita harus waspada. Waspada. betul. Waspada itu. Waspada lah. Awalnya Ansip tiba-tiba tadi kiai Nah, itu besar. dia. Jangan-jangan dia Kan jelas. punya Gurune RT, gurune sama lurah, gurune sama camat. Nggih. Itu yang paling penting berarti kita tahu dulu siapa sebenarnya awalnya itu tiba-tiba atau enggak. Betul. Jangan-jangan awalnya manusia silver tiba-tiba tiba-tiba karena kadang-kadang kita temui itu masalah casing ya dalam tanda kutip. nggih. Kalau sudah diberi peci putih, kemudian kasih sorban, orang itu bisa tertarik tanpa meneliti lebih jauh. Apakah dia memang memiliki kapabilitas untuk mendidik anak-anak kita atau sebetulnya hanya casing saja? Betul. Maka kita mesti lacak, para calon wali santri mesti tahu kiai ini pernah mondok di mana dulu. Sehingga dia berani-beraninya mau menerima anak kita. Nggih. Kadang-kadang memang kalau kiai-kiai yang berafiliasi di RMI yang keluarga besar memang rata-rata kan low profile. Iya. Jarang menampakkan kekiaiannya ya kadang pakai batik. Kita juga misalnya RT 9 itu ya low profile, nggak pernah ngaku-ngaku RW, nggak pernah. Low profile. Ada Yayudri, ada Pak Dr. Mahrul dan juga ada Gus Ulun. Hari ini memang memberikan wacana inspirasi di pagi hari karena memang ini masanya orang tua cari anaknya mau disekolahkan kemana. Ini memang masanya karena memang ujian sudah terlaksana. Jadi rata-rata memang orang tua masih bingung. Kalau misalnya ini dari Kemenak memang ada jenis-jenis pesantren. Niku. Menurut Undang-Undang Pesantren memang ada 3 jenis pesantren ya. 3 jenis pesantren. Pertama tadi yang soal suwu itu pendidikan pesantren yang khas pendidikan kitab kuning. Betul. Kemudian ada pendidikan pesantren yang muadalah. Gitu. Jadi yang pendidikan tadi yang formal. Jadi ada pendidikan dinia formal, kemudian ada yang muadalah. Dan yang ketiga itu ada pesantren yang pendidikan yang terintegrasi dan pendidikan umum. Yang biasanya itu di situ ada SMA, SMP, SD gitu ya, perguruan tinggi umum tapi di pesantren. Nah, jadi memang 3 jenis ini, makanya tadi kalau apakah pesantren harus kitab kuning, kalau dalam undang-undang tidak harus kitab kuning. Istilah yang lain adalah dirosa Islamiyah. Nah, itu bisa mengakomodir bahwa pesantren yang sering menyebut dirinya pesantren modern ya, itu pakai pendidikan muadalah. Nah, dan tadi seperti dikatakan Ki Khodri bahwa pesantren gimana pesantren supaya orang tidak takut, di undang-undang ini jelas sebenarnya ketika mendirikan pesantren itu pesantren harus berwawasan Pancasila. Kemudian ahlus sunnah wal rahmatan lil alamin ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu menjadi bagian penting di situ. Kemudian juga harus berbineka tunggal ika. Jadi karena itu inklusif ya. Iya. Makanya dalam pendirian pesantren pada undang-undang ini tidak asal bisa bikin pesantren sebenarnya.
harus sesuai dengan undang-undang pesantren ini. Jadi regulasi ini sekaligus juga mengafirmasi ya pesantren yang sudah ada, sekaligus juga merekognisi. Nah nanti tugas pemerintah adalah memfasilitasi. Tadi yang sampaikan bagaimana kalau lulusan ini supaya diterima pekerjaan di tempat lain dan kemudian supaya kurikulumnya juga sama dengan yang lain, itu tugas pemerintah untuk memberikan fasilitasi. Terus tadi kalau ada pesantren yang misalnya dulu kan kalau nganggep pesantren itu kalau nggak gudigen itu, itu kayaknya belum sah jadi santri ya. Termasuk ilmu ini. Iya. Nah ini kan perlu ada ya sanitasinya harus diperbaiki. Ya. Dan sekarang pesantren yang seperti itu sudah banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa. Betul. Juga banyak pesantren sudah sangat bersih ya. Jadi an-nadzafatu minal iman itu Sudah jalan. Sudah jalan lah kira-kira gitu. Diterapkan. Gitu. Kalau dulu memang itu yang kotor itu oknum. Iya. Dan yang terpenting lagi, seperti kaidah di Raudhiyah Majelis Islam di RMI itu, atau NU secara umum, al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kitab kuning yang klasik, yang turos tetap dipertahankan, tetapi pengetahuan baru yang bisa diambil, yang bisa diambil, yang menjadi lebih baik itu ya harus diakomodir. Jadi nggak bisa menolak begitu saja, kira-kira gitu. Kalau ya Ibu Tri, misalnya itu kan ada ratusan, ada ribuan bahkan pesantren itu. Kalau misalnya di berita itu ada masalah saja, ada 1-2 pesantren, berarti kan 0, berapa sekian. Itu yang lain kan kena semua. Betul. Nah, niku kalau dari RMI sendiri menanggapinya bagaimana untuk urusan ini? Kadang-kadang bukan terafiliasi bukan keluarga besar RMI juga. Betul, ya. Jadi data yang masuk sampai saat ini di Indonesia ini ada 39.000 38.000 ya. 38.000 pesantren. 38.000 pesantren. Nah, yang secara eksplisit mengaku berafiliasi dengan NU ada 28.000 sekian. Artinya ketika ada beberapa pesantren bermasalah, pertama kalau kami melihat apakah pesantren ini pesantren baru atau pesantren tua. Nah rata-rata yang bermasalah itu pesantren baru. Iya, pesantren baru dan tidak berafiliasi dengan kami. Tetapi seperti yang sampean sampaikan tadi, begitu ada pesantren bermasalah, kami kena getahnya. Betul, kayaknya semua pesantren. Ya artinya para calon wali santri tidak perlu ragu. Makanya itu tadi, lihat kiainya pernah nyantri di mana. Nah kalau pingin lebih yakin, lihat umur pesantrennya juga. Ini pesantren anyaran atau memang sudah pesantren yang eksis dalam waktu yang sudah lama. Betul. Lihat masih ada plastiknya apa enggak. Jadi artinya memang itu memang ya bukan rata-rata, semua yang ada masalah itu juga nggak ada hubungannya dengan RMI sih sebenarnya. Itu yang baru-baru yang tidak ya tiba-tiba muncul. Ya ketika muncul seperti itu, kami di RMI yang dikontak pertama ini bagaimana ada pesantren kayak gini, kasus gini. Waduh, kita cari informasi ini pesantren ini sudah lama atau baru. Yang kedua, kiainya nyantri di mana? Ketiga, apakah kurikulumnya memang menggunakan kitab kuning atau tidak? Nah itu di kita kena getahnya. Rata-rata di desa-desa hampir seluruh kecamatan itu tiba-tiba ada pondok tahfidz, itu kan kadang-kadang kita juga bertanya-tanya juga, kadang warga itu ini gimana ini cara ininya mengetahui ini betul nggak lembaga ini didirikan. Sementara kalau nggak didirikan juga kadang warga butuh yang dekat, nggak jauh. Kalau didirikan, lah ini kalau nanti masalah dipahamnya kan bermasalah. Jadi dilihat juga, memang ada banyak bermunculan pondok tahfidz. Nah, cara paling mudah kalau kita tidak mau meneliti kiainya nyantri di mana, lihat amaliyahnya. Apakah amaliyahnya memang sesuai dengan amaliyah Nahdiyin selama ini? Nah kalau misalnya memang tidak sesuai dengan amaliyah Nahdiyin, nah itu sebaiknya memilih pesantren yang lain. Itu makanya lihat amalan-amalannya yang kita tidak memilih itu. Iya. Loh, iki anu pondok Quran. Mosok awakmu kate anu Quran. Rumah saya itu mau bangun, saya tulisi mau didirikan pondok tahfidz. Terus? Alhamdulillah lancar. Yang tahfidz kan anak saya itu, hafalan juz sama itu.
Harusnya itu Santri 30 saya juz. sendiri. Jus 30 ya, bukan 30 jus. Bukan 30 juz. Ini untuk orang yang belum tahu tentang pesantren, kemandirian pesantren. Bahwasanya pesantren juga sekarang hari ini itu ada UMKM dikembangkan, ada pembelajaran-pembelajaran yang di luar materi-materi agama ini Iya. Gus Ulun terus pundi nih. Iya, sebenarnya kalau sekarang orang berbicara tentang kemandirian pesantren, pesantren itu sebenarnya sejak zaman berdiri ratusan tahun yang lalu. Jadi sejak zaman beliau belum diciptakan. Oh, Belum, masih bentuk tanaman. Masih bisa tumbuh-tumbuhan. cairan saja belum. Masih dicangkok. Itu pesantren sudah sangat mandiri. Iya, iya. Ya. Pesantren itu institusi lembaga pendidik yang paling mandiri. Dari sisi finansial. Jadi tidak ada pesantren itu yang didirikan berdasarkan SK ada duitnya baru berdiri, tidak. Semua kiai itu sangat mandiri dari sisi finansial, menyediakan tempat orang untuk ngaji, menyediakan fasilitas santri pada ngaji, itu semua dari kiai. Jadi sangat mandiri. Yang kedua juga karena secara finansial sangat mandiri, secara akademik, secara kurikulum juga sangat mandiri. Sangat independen ya. Mandirinya tentu mengikuti para guru-gurunya, bagaimana metode pengajaran dan sebagainya. Nah, bahwa belakangan kemudian viral bahasa Jawa sekarang viral gitu ya. Bagaimana ada bahasan tentang kemandirian pesantren, sebenarnya ini lebih ke memformulasikan, membuat packaging baru tentang pesantren punya peranan besar seperti tadi disampaikan oleh para kiai bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan tapi pesantren juga menjadi tempat masyarakat bertransformasi, lembaga pengembangan masyarakat juga di situ, dan entrepreneurship adalah salah satu urat nadinya. Entrepreneur itu kan artinya sebenarnya memberikan added value, nilai tambah. Dan itu sebenarnya adalah prinsip pesantren, karena pesantren itu semuanya jadi punya nilai tambah kalau di pesantren. Ya, nasi satu piring bisa buat orang banyak, itu kan nilai tambah gitu ya. Nah, bahasa Jawanya tanduk. Nah, itu entrepreneur itu tanduk sudah. Dan sangat dekat dengan konsep barokah. Makanya barokah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Jadi sesuatu yang tadinya sedikit bisa menjadi modal dikembangkan menjadi punya nilai tambah. Itu yang sekarang dibuat packaging ya, disupport oleh Kementerian Agama. Pesantren juga menjadi bisnis inkubator. Ya, karena kita tahu bahwa small and medium enterprises, usaha kecil dan menengah itu menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia. Pesantren sendiri harus independen, harus mandiri. Pesantren juga menjadi wahana tempat masyarakat Indonesia bertransformasi dengan small and medium enterprises. Sudah ada peta jalan kemandirian pesantren. Betul. Dan ini angkringan ini bisa nanti dikembangkan bersama dengan pesantren terdekat, bisa menjadi al-qahwah, alias kafe. Ini sudah dunianya sudah pesantren nih. Iya. Kita mau buka warung baca Manaqib. Yasin 41 hari. Masya Allah. Akhirnya nggak sudah buka. Gak buka-buka. Itu berarti sekarang pesantren itu berarti pesantren diperbolehkan kalau dengan Kementerian Agama merebranding dirinya atau lembaganya untuk agar mudah dikenal. Misalnya kan rebranding di sini pesantren sini dipelajari usaha, kalau rebranding ini memang klasik dipertahankan. Itu memang diperbolehkan gitu. Iya, sejak menterinya Gusmen, Gus Yahya, Gus Yakut Khalil Qomas, itu ada beberapa prioritas menteri memang. Nah, salah satu prioritas menteri itu dari 7 prioritas, salah satu adalah inkubasi pesantren. Jadi pengembangan penguatan ekonomi pesantren. Ini tahun ketiga ya, tahun pertama itu 2021, dan 2022, kalau menurut catatan sih sudah ada 600-an yang sudah dapat bantuan ya. Nah, tahun ini mudah-mudahan nanti juga ada mungkin sekitar 1000-an lah. Tapi tahun ini belum diumumkan, sudah proses. Nah, ini memang ada betul. Jadi misalkan beberapa pesantren itu ada yang laundry, ada yang peternakan, ada yang pertanian gitu. Karena setiap tahun berbeda-beda ya, setiap tahun berbeda-beda jenisnya sesuai dengan juknis. Kalau di birokrasi di pemerintah kan selalu ada regulasinya. Jadi berdasarkan regulasi, kemudian
tadi dikatakan oleh Gus Ulun terkait dengan Kementerian Pesantren itu memang ada peraturan Menteri Agamanya bagaimana peta Kementerian Pesantren, peta jalan Kementerian Pesantren. Jadi memang didorong atau tadi bahasanya Gus Ulun mereformulasi bahwa ada bahkan sekarang ini ada pesantren-pesantren yang tadi yang dapat bantuan itu sedang bikin namanya Badan Usaha Milik Pesantren, BUMP. Nah, atau BUMPES biasanya itu BUMP atau BUMPES itu yang saya kira tadi bahwa bagaimana ini memperkuat jaringan pesantren supaya secara ekonomi kuat karena kalau secara pendidikan secara kurikulum kan memang sudah punya kekhasan ya masing-masing. Karena Jadi santri-santri juga bisa belajar entrepreneurship di pesantren. lah itu Digital entrepreneurship yang kita berkembang tadi ini. ngomong di luar waktu iklan itu tentang diaspora Santri, Nah, itu santri terus diaspora. Iya, itu juga bagian dari keunggulan pesantren. Jadi jangan salah, pesantren itu tidak hanya melahirkan para ulama. Para ulama itu jelas itu produk, produk intinya pesantren, ya. Tuh beliau menjadi ustadz yang viral itu juga berkat dari pesantren gitu kan. Bukan di belakang sana. Mencetak orang yang alim, orang yang tafaqquh fiddin, orang yang menguasai ilmu agama itu udah pasti. Tapi jangan salah, pesantren juga mencetak santri-santri yang bisa go internasional ya dengan disiplin ilmu yang bermacam-macam saat ini. Itu dibuktikan dengan banyaknya santri-santri diaspora. Saat ini sudah lebih dari 15 negara yang sudah terpetakan. Santri-santri kita bukan hanya belajar, tapi juga sebagian ada yang mengajar, sebagian ada yang menjadi profesional di sana. Oh, disebar di beberapa Disebar, negara. ya, bukan disebar. Mereka memang ya karena dengan kapasitasnya, beliau-beliau ini melanglang dunia ya, itu santri-santri produk dari pesantren. Misalnya sebagai contoh di Jerman ada ahli fisika yang alumni dan keluarga besar pesantren kita, namanya Gus Oding panggilannya. Itu ahli fisika di Jerman. Ya, kandidat doktor dan beliau profesional di sana bekerja di salah satu perusahaan Eropa. Wah, Di jebolan Singapura, dari iya itu bukan jebolan itu. Kalau jebolan kan Iya. di belakang. Enggak, ini dikeluarkan. Kita Gara-gara ke asrama putri. Iya, betul. Tetangga basah. Kesasar gula santri anyar. Di Singapura kita punya Gus Ainun Najib. Ahli IT. Oh, yang Dia- sempat viral. Iya, beliau santri Gresik. Nggih. Diakui kapasitasnya di seluruh dunia. Di banyak negara kita punya ahli nanoteknologi di Jepang. Itu alumni pesantren. Ya ngapalo imriti Bang arek iki. Aman kok ado-ado, ada jadi wapres. Ada jadi wapres, ada jadi menteri, presiden, wali kota sama bupati. Iya, sangat baik. Itu jangan lupa jadi RT juga ada. Jadi RT juga ada. Jadi ahli nuklir kita juga punya. Jadi lebih dari 15 negara dan itu bukan hanya di negara Timur Tengah, tapi di Eropa, di Amerika. Mereka juga bukan hanya santri mahasiswa, tapi juga para profesional dan para dosen di sana ngajar. Ya, jadi itu kenapa? Karena santri itu memang dididik untuk mempunyai keilmuan yang komprehensif. Ilmu umumnya jago, juga punya latar belakang dan keyakinan amaliyah ilmu agama yang juga kuat. Itu mempunyai kemandirian yang kuat lah istilahnya, di dalam kuat, di luar kuat. Jadi minimal jadi santri itu sudah siap di masyarakat. Betul. Karena kita dulu kalau misalnya di santri-santri kan terbiasa makan bersama, nggak punya uang juga utang temannya. Jadi kita terbiasa. Jadi saiki nang BRI ku aku koyo kanca ngono lho. Nang BRI koyo kanca. Saking gak nyekel duwike. Saking awakmu terlalu baik untuk mengatakan itu. Jadi saya ikut kuriku sampai kayak kukur-kukur ngono. Saking gampangnya. Tentunya orang-orang juga ingin tahu. Ini kan anaknya sudah siap-siap tadi, mulai tadi sudah browsing pesantren mana, mana. Itu Gus Udri, apakah nanti ada pengembangan aplikasi di RMI itu yang memudahkan teman-teman kan sekarang eranya sudah digitalisasi. Kita juga kadang-kadang yang di lingkup kota itu carinya sekarang kalau nggak Google ke aplikasi, sosmed, itu saja yang dicari. Bahkan dari banyak tetangga itu nyari pondoknya di aplikasi.
Di salah satu aplikasi yang misalnya pondok ini viral itu dicari dan Dicari, betul. Munculnya malah pondok hijau kalau itu. oh iya. Jadi rata-rata itu nonton di TikTok itu loh. Niku tas pundi Gus Uti? Memang pertama jangan terpancing dengan isu-isu yang viral. Ah, nggih. Ya boleh itu jadi referensi, tetapi jangan terpancing dengan sesuatu yang viral. Nggih. Kemudian pilihan pertama mestinya kalau menurut saya masuk melalui aplikasi Ayo Mondok. Oh, ada kita sendiri sudah ada, aplikasinya. ya. Ayo Mondo. Dari situ akan diarahkan pondok mana saja yang memang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Wah, ini Bisa berbasis memudahkan. kota, Nggih. budget, dan kemudian bisa lihat fasilitasnya di situ. Oh, nggih nggih Ya. nggih. Itu juga beserta budgetnya jadi bisa menyesuaikan pekerjaan Bisa orang menyesuaikan. tuanya. Iya. Oh, enak juga ya. Berarti kita cari itu. Iki wekku. Ngomong kita. Sampean ngono. Nah iya, maksud saya. Ini wilayah kula. Itu ya berarti nggih. Kalau kita kayak pondok itu sudah ada detail nggih dan bisa tanya. Bisa tanya. Nggih, Iya. nggih. Bisa tanya. Itu berarti ada beberapa pilihan yang memang pilihan itu sesuai packaging atau sesuai selera yang intinya kalau memang dibawa atau keluarga besar RMI itu juga itu sudah pasti NU-nya sudah jelas gitu nggih. Jelas ya. Sudah jelas NU. Nggih. Dan juga misalnya ini kalau dari Kemenag itu kalau misalnya lulus itu kan bisa melanjutkan ke universitas. Apakah hanya jurusan tarbiyah agama atau bisa secara umum kemana-mana? Global. Ya, di Kementerian Agama itu ada namanya program PBSB, Nggih. Beasiswa Santri Berprestasi. Nggih. Itu jurusannya justru pilihannya kayak misalkan komputer, teknologi, kedokteran, banyak sekali. Sekarang malah sudah ada kayak organisasi kedokteran yang dibangun dari PBSB ini. Oh. Jadi diharapkan malah di PBSB ini adalah milih jurusan yang bukan agama. Karena asumsinya bahwa setelah dari santri sudah kuat ilmu pengetahuan agama, tapi ilmu umumnya juga harus paham, kira-kira gitu. Karena tidak mungkin kan perkembangan zaman hari ini yang katanya sudah 4.0, bahkan juga 5.0, santri ketinggalan zaman. Betul. Dan sudah mungkin sudah lebih 15 tahun program ini ada. Itu untuk S1 ya. Itu juga bisa masuk kedokteran juga. Bisa. Kedokteran bisa ada di PTKIN, Nggih, nggih. UIN, ada yang di Perguruan Tinggi Umum juga ada. UNER kalau di Surabaya Oh, bisa Jawa juga. Timur Makanya buat ada, pemirsa UNER kalau ada di UI. dipondokkan pingin anaknya jadi dokter, ya tidak hanya tukang bekam. Jadi, ini jadi dokter ini. Nah, Dokter beneran. itu yang Kementerian Agama, yang Kementerian Pendidikan itu juga ada beasiswa LPDP. Oh, nggih. Bahkan ya yang khusus untuk santri juga ada. Nggih. Afirmasi namanya. Jadi yang LPDP itu afirmasi itu ada Indonesia Timur itu afirmasi, kemudian ASN, ATNI, Polri itu ada. Nah, santri beberapa tahun juga ada afirmasi gitu. Nah, mulai tahun 2021 kemarin memang LPDP dan Kemenag itu sudah ada. Jadi nanti santri saya kira melalui beasiswa itu ini malah bukan cuma hanya S1, S2, S3 juga ada. Bahkan yang non gelar juga ada. Kira-kira gitu. Jadi Artinya pilihannya kalau itu lebih masuk ke pesantren, teman-teman santri mendapatkan kesempatan yang luas untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bukan hanya dari sisi kompetensi akademik, tapi juga bahkan support-support program-program afirmasi dari Kementerian Agama dan dari banyak pihak lain. Jadi jangan ragu. Jadi tidak harus dari kementerian sebenarnya, tapi ada juga yang dari negara lain. Misalkan ada AUSET, ada di NGO, dari banyak Dapat sebenarnya. kepercayaan. Betul. Kita Termasuk kemarin juga sempat dialog dengan yang di United Kingdom itu memang juga United Kingdom. Daerah mana itu? daerah Benowo sini. Nganjuk ngalir. Oke. Kita juga punya kerjasama dengan beberapa negara untuk mengirimkan santri belajar di Maroko. Ah, itu. Kita Kemudian punya di program Al-Azhar, inkubasi, Cina, di Cina, bukan hanya bisnis, tapi juga kemudian inkubasi santri yang belajar ke luar negeri. ya di Arab Saudi. Daftar mau kemana, jenengan? Saya. Nang Suriah, rame, wendino rame. Jari ini Ada banyak petasan. Kroasia.
Yang terakhir. Jual mercon. Mbak Putri yang terakhir untuk memantapkan seluruh pemirsa dan orang tua yang memondokkan anaknya bisa diberikan himbauan untuk orang tua yang lagi menonton. Monggo, Yai Putri. Ya, jadi pesantren merupakan pilihan utama untuk mengirimkan anak-anak kita dan meraih masa depan yang lebih baik. Pertama karena di situ akhlakul karimah betul-betul dijaga. Yang kedua, ketika belajar di pesantren selesai, mereka tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi manapun, termasuk ke luar negeri. Dan PBNU memiliki kerjasama dengan beberapa negara untuk mengirimkan santri dengan program beasiswa di negara yang bersangkutan. Wah, ini Keren. luar biasa. Makanya santri sekarang menyebar di mana-mana. Tak mamang bisa. Ayo nyantri. Kemana-mana Jangan gitu. mondok wis. Tapi aku melo. Jadi kita terima kasih. Mbak Putri terima kasih, Pak Dr. Mas Elmawa terima kasih, Gus Ulun terima kasih. Hari ini sekarang masyarakat jadi terbuka wacananya, sudah nggak ragu-ragu Jangan lagi. ragu untuk menyantrikan anaknya. Iya, langsung dipondokkan anaknya. Itu nunggu gerbang pondoknya buka ya, Buka karena aja aplikasi Ayo Mondok. Besok leposan raya. dan juga ada aplikasinya di Ayo Mondok, bisa tanya-tanya ke sana biar tahu wawasannya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kita terima kasih kepada seluruh bintang tamu yang telah hadir, narasumber yang luar biasa hari ini. Makanya besok kita ketemu lagi tetap di sahur bareng. Ucap-ucap. Ya, salam.